Ini tuntunan yang kita bawa ke dunia nih. Ihbitu minha jami'an. Turunlah. Anak cucunya menghadapi dunia ini paling tidak ada 3 sikapnya. Dia lihat dunia hebat sekali ini. Sampai-sampai Imam Ghazali ada yang berkata, dia tergelincir ketika berkata laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Maksudnya Imam Ghazali tentu bukan mengurangi kuasa Tuhan, tapi saya tidak akan terangkan itu. Indah sekali. Ada manusia waktu dia lihat alam raya ini, semuanya indah, semuanya benar, semuanya baik. Kena angin sepoi, baiknya. Kehausan dapat air minum, baiknya. Ini kok begini, baiknya. Maka dia berusaha mencari apa yang terbaik dan menghimpun ketiganya. Di situ dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang baik. Mencari yang benar melahirkan ilmu. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Mencari yang baik, yang indah melahirkan seni. Tuhan mau kita itu jadi seniman, ilmuwan, dan kebudiman. Satu. Ada yang satu lagi nih, satu kelompok. Lihat indahnya. Alam raya ini dijadikan Tuhan ayat Anda. Saya beri ilustrasi. Saya mau ke Solo, di jalan ada penunjuk jalan. Penunjuk jalannya satu orang berdiri, ada berlian di tangannya, wajahnya bagus. Saya, waduh indahnya. Saya berlama-lama di sini, saya lupa ke Solo. Ada orang begitu, terpengaruh dengan keindahan dunia dan sebagainya, dia lupa bahwa itu sebenarnya petunjuk jalan. Ada yang begitu. Ada lagi yang berusaha menghimpun semuanya ini. Tapi dalam soal yang sama dia takut. Dia himpun, begitu hilang dia sedih. Begitu dia mau tidak dapat dia takut. Nah, ini yang banyak sekarang. Mau himpun sebanyak mungkin dan takut bahkan menyesal. Nah, karena itu yang terbanyak, Allah di dalam surat itu, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, tidak akan takut, tidak akan sedih. Anda tidak mungkin takut, Anda kehilangan, tidak sedih. Anda tidak dapat, tidak sedih. Anda dapat yang banyak, tidak angkuh. Itu tuntunannya. Sejak awal nih. Problema kita di sini nih. Oke, bagus. Masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan. Turunlah di bumi. Sebenarnya bumi ini sangat indah. Bukan cuma indah, kait berkait. Kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru lihat. Wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa walaqal mizan alla tatghaw fil mizan. Kita lihat. Cobalah pandang bumi ini. Bagaimana dia kait berkait. Pohon yang memiliki batang berdampingan dengan rumput. Pohon yang besar tidak menzolimi yang kecil. Yang kecil tidak ganggu yang besar.
ada keserasian. Ada keserasian antara manusia dan pohon. Betul? Kita menghirup apa toh? Oksigen dilahirkan oleh pohon. Pohon membutuhkan karbon, kita keluarkan itu. Ada kerjasama. An-najmu wasyajar yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya, tapi dia menetapkan timbangan supaya teratur jalannya ini. Wal arda wada'aha lil amnam. Untuk apa ya Allah itu semuanya? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar menyangkut timbangan itu. Ini kenapa terjadi bencana? Boleh jadi yang di Aceh, di Sumatera itu karena ulah kita. Al-Quran sudah menyatakan. Saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi. Nah, karena itu wala tatghaw fil mizan. Al-Quran sudah menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati la aqnainahum ma'an khair. Kalau berjalan di ini, kenapa kita sakit? Karena tidak seimbang kita. Kenapa tantangan datang? Tidak seimbang antara kalbu kita dengan akal kita. Semua mau diakalkan. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sejak semula. Jadi atur keseimbangan. Obatnya keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, seimbang ilmu dan iman, seimbang suami dan istri, seimbang dong. Jangan injak-injak istri. Jangan. Nah, ini tuntunannya. Ada keseimbangan itu. Nah, kita banyak problem. Nah, kita maju lagi, lihat bagaimana Al-Quran. Terjadi perubahan. Tidak semua manusia mengetahui segala sesuatu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tidak tahu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tahu, bisa mengolahnya. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dari hidayat Tuhan yang dia tidak tahu, itu di iman. Iman itu beda dengan ilmu. Iman itu kerjanya hati. Ilmu itu kerjanya akal. Dua-dua kita miliki. Hati tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta itu, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan itu serasikan. Ada yang perlu Anda imani, walaupun Anda tidak faham, selama itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, petunjuknya yang datang itu begitu. Datanglah sorga, diceritakan neraka. Kita tidak tahu. Anda kira sorga yang diceritakan Tuhan di Quran begitu? Bukan. Hanya kita tidak tahu. Jadi Tuhan beginilah. Itu kata Imam Ghazali. Semua sudah dewasa di sini ya. Saya mau beri contoh. Ada seorang anak bertanya, apa nikmatnya hubungan seks? Bisa dijawab. Ada dua. Salah satu dari dua Anda bisa jawab. Yang pertama, nanti aja kalau kamu kawin kamu tahu. Mau tahu surga? Nanti kalau kawin, sekarang kamu tahu. Tidak bisa dipandangi oleh akal. Yang kedua apa? Tanya dia, apa yang paling kamu senangi? Dia jawablah, oh es krim. Surga lebih hebat dari es krim. Kita bayangkan surga itu apa? Yang paling hebat, istana, perempuan cantik,
laki-laki gagah, ada makanan, anak itu masalul jannah, perumpamaannya bukan begitu. Makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan, hadzal ladzi utina min qabl wa utubihi mutasyabiha. Karena tidak bisa difahami oleh akal, tidak bisa terjangkau oleh akal. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, dia tidak terangkan. Salah satu di antaranya, kata sementara ulama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini hidayat Tuhan. Tetapi ada yang bisa terjangkau oleh akal. Kalau bisa terjangkau oleh akal, tetapi mengalami perubahan, tuntunannya lain. Tuntunannya singkat. Pemerintahan, tuntunannya singkat. Syura, persamaan antar manusia, keadilan. Perdagangan, hanya sekian ayat. Karena itu terjangkau oleh akal.